Uni Emirat Arab dan Israel bentuk aliansi lawan Iran. Kini Iran mulai latihan perang. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengatakan bahwa Uni Emirat Arab dan Israel sepakat membentuk aliansi melawan Iran. Pompeo mengatakan aliansi itu dibentuk untuk melindungi wilayah Amerika dan Timur Tengah. Uni Emirat Arab dan Israel sama-sama mengakui Iran sebagai ancaman besar. Jadi mereka sekarang telah menemukan cara untuk membangun hubungan yang dapat membangun koalisi guna memastikan ancaman ini tidak pernah mencapai pantai Amerika atau merugikan siapapun di Timur Tengah, kata Pompeo dalam sebuah wawancara dengan Fox News awal pekan ini. Uni Emirat Arab dan Israel sepakat melakukan normalisasi hubungan pada 13 Agustus yang ditengahi oleh Amerika Serikat. Keputusan untuk membuat hubungan baru antara dua negara itu disepakati lewat pembicaraan telepon antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, putra mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dikutip dari Middle East Monitor, Pompeo menyebut dialog antara tiga pemimpin negara itu sebagai momen bersejarah. Akhir Agustus, delegasi Amerika Serikat Israel yang dipimpin penasehat Gedung Putih Jared Kushner tiba di Abu Dhabi untuk menandai kesepakatan damai antara negara Yahudi dan Uni Emirat Arab. Sejumlah negara termasuk Iran, Palestina, serta Turki mengecam keputusan normalisasi itu. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyatakan pemerintah Uni Emirat Arab berkhianat karena melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Menurut dia, Uni Emirat Arab melakukan pengkhianatan terhadap dunia Islam, negara-negara kawasan, dan juga Palestina. Khamenei menyatakan bahwa perjanjian antara Israel dan Uni Emirat Arab tidak akan bertahan lama tetapi akan kekal sebagai aib bagi Uni Emirat Arab. Abu Dhabi mengatakan kesepakatan itu adalah upaya untuk mencegah rencana aneksasi Israel atas tepi barat Palestina yang diduduki. Namun, para penentang percaya upaya normalisasi telah dimulai selama bertahun-tahun karena pejabat Israel pernah melakukan kunjungan resmi ke Uni Emirat Arab dan menghadiri konferensi di sana. Netanyahu sendiri menegaskan bahwa rencana aneksasi Israel terhadap tepi barat tidak dibatalkan, melainkan hanya ditunda. Uni Emirat Arab dan Israel akan menandatangani perjanjian normalisasi hubungan di kantor Kepresidenan Amerika Serikat, Gedung Putih pada 15 September mendatang. Sementara itu, Iran dilaporkan telah memulai latihan militer yang dijadwalkan berlangsung selama 3 hari di dekat Selat Hormuz. Media pemerintah menyebut latihan tersebut berlangsung pada saat ketegangan dengan Amerika Serikat meningkat. Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat berpartisipasi dalam manuver di area seluler atau seluar hampir 2 juta kilometer persegi di lepas Teluk Oman pada Kamis 10 September 2020 kemarin. Al Jazeera melaporkan televisi pemerintah mengatakan kapal selam dan drone Iran yang dijuluki Zolfagar 99 juga telah dikerahkan untuk latihan tersebut. Laksamana Habibullah Syayari selaku komandan latihan itu mengatakan latihan ini bertujuan meningkatkan kesiapan dalam menghadapi ancaman asing dan kemungkinan invasi. Sementara itu, juru bicara latihan Laksamana Shahram Irani mengatakan kepada televisi pemerintah bahwa Amerika Serikat telah menarik drone dari area latihan setelah mendapat peringatan dari Iran. Ketegangan bermula ketika Trump menarik diri secara sepihak. Ketegangan berkepanjangan antara Amerika Serikat dan Iran meningkat pada 2018 ketika Presiden Donald Trump secara sepihak menarik Washington dari perjanjian multinasional yang telah mencabut sanksi internasional dari Teheran sebagai imbalan atas pembekuan program nuklirnya.
Mengadopsi kampanye tekanan maksimum, pemerintahan Trump kemudian memperlakukan kembali sanksi yang melumpuhkan ekonomi Iran. Dia juga disebut berupaya untuk memperpanjang embargo senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Iran yang akan berakhir pada bulan Oktober mendatang. Kedua musuh telah berada di ambang konfrontasi langsung 2 kali sejak Juni 2019 saat itu Iran menembak jatuh drone Amerika Serikat di Teluk. Sementara itu, beberapa waktu lalu pabrik nuklir milik Iran sempat mengalami insiden kecelakaan karena meledak secara tiba-tiba. Namun saat itu kabar yang beredar adalah karena adanya pihak luar menyabotase pabrik nuklir Iran tersebut. Dalam laporan yang pernah didalami oleh FIFA militer sebelumnya, Iran menuduh Israel dan Amerika Serikat sebagai dalang peledakan fasilitas nuklir yang terletak di Natanz, Provinsi Isfahan. Setelah menunggu waktu yang cukup lama, kini informasi terbaru mengenai ledakan fasilitas nuklir mulai menemui titik terang. Saat ini Dinas Keamanan memiliki informasi terbaru tentang apa yang terjadi di fasilitas nuklir Natanz pada bulan Juni, kata juru bicara Organisasi Energi Atom Iran Behrouz Kamalvandi yang dikutip FIFA militer dari Times of Israel pada Senin 7 September 2020. Saat Iran telah mengidentifikasi dan mengetahui motif penyerangan, Iran juga sudah mengetahui siapa yang berada di balik ledakan salah satu fasilitas nuklirnya itu. Kami tidak bisa memberitahu secara lengkap dari hasil investigasi terbaru, karena masih ada investigasi lanjutan yang masih berlangsung hingga saat ini, ujar Kamalvandi melanjutkan. Juru bicara Organisasi Energi Atom itu juga mengatakan bahwa Iran tidak akan menghentikan operasi meski pabrik mengalami kerusakan. Mereka juga berjanji bahwa akan menemukan aktor internasional di balik ledakan yang terjadi pada 25 Agustus lalu. Hasil investigasi awal mengungkapkan bahwa ledakan berasal dari dalam gedung. Ledakan juga disebabkan oleh serangan drone atau rudal, ucap salah satu pejabat Iran yang enggan disebutkan namanya itu. Ledakan tersebut menjadi salah satu dari serangkaian ledakan misterius di situs strategis Iran sekitar waktu yang sama. Sebagian besar peristiwa tersebut dikaitkan dengan Washington dan Israel. Menurut laporan Iran beberapa waktu lalu, mereka sudah bergerak dalam meningkatkan pengadaan uranium di Natanz. Sebuah dokumen Badan Energi Atom Internasional mengatakan bahwa sentrifugal canggih baru itu sedang dipindahkan dari fasilitas percontohan ke area baru fasilitas nuklir, tempat di mana terjadinya ledakan pabrik.